Polisi menemukan fakta yang agak mencengangkan. Ada ribuan kotak amal yang disebar di berbagai minimarket di Indonesia. Dana dari kotak amal ini digunakan untuk pembiayaan para teroris di Indonesia. Jaringan Jamaah Islamiyah misalnya, mereka mencari dana dengan mengumpulkan sumbangan masyarakat di Jawa Timur. Kotak-kotak amal itu disebar di 3 kota besar seperti Malang, Magetan, dan Surabaya. Di kota lain ada Yayasan Abdurrahman bin Auf yang berpusat di Lampung. Lembaga ini kabarnya menyebarkan 20.000 kotak amal untuk ditempatkan di berbagai toko, restoran, atau minimarket. Dana itu dikumpulkan untuk disalurkan ke kelompok-kelompok radikal untuk membiayai biaya operasionalnya. Kita hitung, jika satu kotak amal saja menghasilkan 2 juta rupiah setiap bulannya, artinya dari 20.000 kotak amal yang mereka kelola, mereka bisa mengumpulkan sekitar 20 miliar untuk dana operasional para teroris itu, atau sekitar 240 miliar dalam setahun. Dengan duit sebesar itu, bayangkan apa yang bisa mereka lakukan. Jadi jangan kaget jika sampai sekarang mereka terus berkembang organisasinya. Mereka gencar merekrut calon-calon teroris baru, membiayai pelatihan militer, sampai membeli senjata dan mungkin bahan peledak. Sebetulnya, motif mencari dana sumbangan ini sudah lama terjadi. Kita ingat peristiwa beberapa tahun lalu. Saat itu sedang terjadi konflik di Suriah. Para jihadis atau para gerombolan teroris dari berbagai belahan dunia dimobilisir ke Suriah untuk menghancurkan negeri yang tadinya damai dan indah itu. Pada saat itu, di Indonesia ada beberapa lembaga pengepul sumbangan yang gencar menyuarakan kasus Suriah ini. Spanduk-spanduk mohon sumbangan bertebaran di pinggir-pinggir jalan. Gambarnya menjual penderitaan rakyat Suriah. Mereka mencari donasi dengan menggemakan tagar Save Aleppo. Sebagai informasi ya, Aleppo itu adalah nama kota di Suriah yang pernah dikuasai gerombolan teroris. Nah, kira-kira terkumpul ratusan miliar waktu itu dari Indonesia. Pertanyaannya, kemana dana sumbangan yang dikumpulkan dari rakyat Indonesia itu disalurkan? Ketika Aleppo berhasil dibebaskan oleh pasukan pemerintah Suriah dari cengkeraman teroris, di markas-markas yang ditinggalkan gerombolan itu, terdapat bertonton bahan makanan sumbangan dari masyarakat Indonesia. Itu tertera di kardus-kardusnya. Ketika dirunut datangnya dari lembaga yang paling gencar menyuarakan Save Aleppo di Indonesia. Bayangin, kita menyumbang untuk membiayai para serigala gila. Kita membiayai mereka untuk memperkosa kaum perempuan di Suriah. Kita membiayai mereka untuk meledakkan rumah sakit. Kita membiayai mereka untuk membunuhi para alim ulama yang mencintai negerinya di Suriah. Kita sedih, kebaikan hati kita dimanipulasi oleh kaki tangan teroris yang bergerak di Indonesia yang berpura-pura menjual penderitaan rakyat Suriah. Sedihnya kita, amal yang tadinya kita maksudkan untuk kebaikan di akhirat ternyata berubah menjadi mudarat. Kemarin belum lama ini polisi kembali memanggil seorang tokoh, Bakhtiar Nasir, juga karena kasus sumbangan ini. Pasalnya, ia yang dulu mengumpulkan sumbangan buat gerakan 212 dan 411. Ternyata diduga sumbangan itu diselewengkan oleh Bakhtiar Nasir. Polisi sendiri sudah menetapkan Bakhtiar Nasir sebagai tersangka sejak 2019.
Melalui Yayasan Keadilan untuk Semua yang dikelolanya, ia mengumpulkan sumbangan buat gerakan 212 dan 411 itu atau 411. Dana yang terkumpul kira-kira 2,139 miliar. Dari total jumlah itu, 2,1 miliar dicairkan dan digunakan untuk keperluan Bakhtiar Nasir sendiri. Sebetulnya bukan itu. Ada informasi dari dana itu, sebagian juga disalurkan kepada kelompok-kelompok teroris di Suriah. Lagi-lagi, melalui Bakhtiar Nasir ini, masyarakat ikut membiayai kebiadaban teroris di sana. Iya, kita ini bangsa yang baik hati. Kita mudah tersentuh dengan penderitaan, bahkan penderitaan masyarakat yang jauh dari Indonesia. Kita bangsa yang religius. Kita mudah beramal, kita mudah bersedekah. Kita ingin amal ibadah kita bisa menjadi kendaraan di akhirat kelak. Makanya kelompok-kelompok ini tidak sulit mencari sumbangan sosial dari masyarakat kita. Tapi ternyata kebaikan hati kita malah dijadikan celah oleh gerombolan pengacau untuk menipu. Mereka memelintir kebaikan hati kita justru untuk mendukung aksi teroris yang tujuannya menghancurkan hidup kita sendiri. Baik hati tentu jangan sampai berkurang dalam hati kita. Tetaplah kita menjadi dermawan karena itu memang sifat dasar masyarakat Indonesia. Tapi dalam kondisi seperti ini, jadilah dermawan yang lebih cerdas. Jadilah dermawan yang bertanggung jawab. Jangan sampai sedekah kita justru menjadi pendorong kehancuran kemanusiaan. Bahkan mendorong kehancuran diri kita sendiri. Pernah nggak ngebayangin, misalnya ada seorang yang dari kembalian di minimarket dimasukin ke kotak amal. Tadinya mungkin dikira buat yatim piatu atau buat siapa. Ternyata digunakan oleh para teroris yang akhirnya menghancurkan kehidupan kita dan anak-anak kita sendiri. Kalau saya dalam konteks ini lebih memilih bersedekah ke lembaga-lembaga yang saya udah kenal pasti sepak terjangnya, atau kepada lembaga yang saya tahu pasti kemana dana itu akan disalurkan. Atau saya lebih memilih bersedekah ke lingkungan atau orang yang saya kenal. Saya nggak mau berjudi dengan sedekah saya yang sedikit itu, sehingga malah digunakan untuk menghancurkan kehidupan kita. Betapa menyedihkan jika sedekah kita justru membantu gerombolan teroris untuk membuat kerusakan. Kalau begitu yang terjadi, betapa celakanya kebaikan hati kita. Kita harus benar-benar mempelajari sekarang. Jangan sampai kebaikan hati kita membunuh kita sendiri. Saya hanya mengajak Anda semua berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.